Dalam menyusun khotbah, kita berhadapan dengan pokok bahasan. Jadi setelah menentukan nats, kita menentukan pokok bahasan. Nah, kita ambil contoh Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dari ayat ini kita bisa membangun 3 pokok bahasan yang dapat dikemukakan. Misalnya 1, kasih, ya, dalam kurung mengasihi. Itu pokok bahasan yang pertama. Yang kedua, pokok bahasan yang kedua, karunia atau dikaruniakannya. Dan yang ketiga, hidup yang kekal. Apabila kita akan membuat rencana khotbah kita dengan pokok atau tema yang pertama yaitu kasih, maka bangunan khotbah kita akan menjadi kurang lebih seperti berikut. Yang pertama, kasih ilahi, yaitu Allah. Kita akan menerangkan tentang kasih Allah yang agape, ya, yang tidak menuntut balas. Kemudian juga kita menerangkan tentang kasih yang berlimpah dengan diksi demikianlah. Kemudian yang ketiga, kasih yang tak patut diterima dengan kalimat oleh dunia ini. Jadi kasih yang sebenarnya tidak layak diterima kita sebagai orang berdosa. Kemudian kasih yang membawa korban. Jadi kasih Allah itu adalah kasih yang mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya dengan diksi mengaruniakan anaknya dalam nats tadi. Kemudian kasih untuk sekalian dengan kalimat barang siapa. Artinya tak satu yang terkecuali, semua menjadi sasaran kasih. Yang keenam, kasih yang melepaskan. Artinya kasih yang memerdekakan, kasih yang membuat kita bebas dan dimulai atau kita fokus pada kata jangan binasa. Kemudian yang ketujuh, kita juga terangkan tentang kasih yang memberi hidup, ya, dengan diksi atau kalimat tadi, beroleh hidup yang kekal. Nah, itu kalau kita memilih pokok bahasan kasih atau tema kasih. Nah, dari rangkaian kasih, 7 kasih, jenis kasih atau penjelasan kasih ini, kita bisa nantinya akan menyusun sebuah khotbah. Kalau misalnya kita mengambil pokok yang kedua yaitu karunia, maka rencana itu jadi sebagai berikut. Yang pertama, karunia yang tak diminta. Demikianlah Allah mengasihi. Kemudian karunia yang tak patut diterima juga dengan kalimat dunia ini. Karunia yang tak terkatakan, anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus. Karunia untuk sekalian orang, barang siapa, ya, barang siapa percaya. Karunia yang diberikan dengan syarat. Nah, kita menekankan kata percaya dalam nats tadi. Kemudian yang keenam, karunia yang mengandung keselamatan. Nah, jangan binasa, kalimat jangan binasa ditekankan. Karunia yang tak terduga, ya, dengan kalimat hidup yang kekal. Bila kita mengambil pokok yang ketiga yaitu hidup yang kekal, maka rencananya menjadi sebagai berikut. Yang pertama, pemberi hidup ini. Siapa pemberi hidup ini? Yaitu Allah, ya, dalam nats tadi. Kemudian sumber hidup ini, ya, hanya oleh kasih. Jadi kita menekankan kasih. Kemudian yang ketiga, saluran hidup ini atau pengantara hidup ini kepada kehidupan yang kekal,
ya kita sorot anaknya, ya anaknya yang tunggal. Kemudian apa harga hidup ini? Ya, hidup ini berharga karena dikaruniakan keselamatan. Ya, luasnya hidup ini, nah, artinya bahwa setiap orang yang atau barang siapa yang percaya, itulah akan memperoleh keluasan hidup yang tak terbatas, hidup yang kekal. Dan yang keenam, kita berbicara tentang apa syarat menerima hidup ini? Ya, percaya. Dan kemudian kalau percaya ada kehidupan kekal, lalu kita tanyakan sifatnya hidup ini, ya tentu saja kekal dalam kekekalan yang tidak sama dengan hidup dalam dunia yang sementara ini. Nah, kita bisa memilih topik-topik ini satu contoh saja, bisa dikembangkan. Dan kalau saya biasa memakai pokok bahasan yang ketiga, ya. Tapi ibu bapak pengkhotbah, penatua, samas bisa memilih ya dari 3 pokok bahasan yang kita contohkan tadi. Nah, selamat memahami. Tuhan Yesus memberkati.